Kita dari tim Bonti Peduli COVID-19 hari ini Senin 20 April 2020 kami akan keliling. Kami dilengkapi dengan sarung tangan, masker. Kemudian kami akan berbagi sembako yang kami sudah bawa. Ya, intinya kami akan keliling cari lokasi dan cari yang tempat kami akan bagikan. Terus maju aja. Nah, di pas ini. Adik sedikit. Iya, Mang. Nah, atur nuhun sami. Mang. Lah naon deh. Dagang naon? Anak buahan apa? Atur banyak tampil ke Jakarta itu. Terus maju. Alhamdulillah. Ada banyak. Jakarta kasih Pak. Lupa. Sama-sama. Iya. Mari Pak. Ya, kasih nih. Dia teh. Ya. Bukannya. Ya. Semoga sehingga ya berkat ya. Nunnya. Ya, mana? Ya, Pak. Pak. Yuk, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kandis soek. Ya. Mari, Pak. Makasih. Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Om. Sampai. Ya. Tenang, ya. Enggak, ya. Bu, ada Bu. Satu lagi Pak. Oh Ya. iya maaf. Yang dia aja. Alhamdulillah, makasih. Ya, enggak. Bang saya deh dong. Ya, maju. Apa? Mang, sekarang mana? Mang. Ya, iya Mang, berkat Mang. Ya, Ya, dengan memakai masker. Ini hari kedua kita akan membagikan paket sembako 500 paket untuk awal ini. Kita sekarang akan menuju ke daerah timur.
maju. Ya, oh, punten mah. Nah, buka memang, mangga. Mang. Ya, Mang. Ya, Mang. Nah. Pak. Pak, sampai Pak. Ya, mari Pak. Mang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ketiga ini kita kembali dipertemukan di dalam kebaktian online GKI Kebonjati. Kiranya dengan tetap dikuasai rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, kita kembali memasuki ibadah ini, walaupun tidak bertemu secara fisik. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, ada beberapa warta lisan yang perlu kita simak. Yang pertama, kebaktian umum online selama bulan April 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Kebonjati dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kebonjati atau aplikasi GKI Kebonjati Bandung setiap hari Minggu mulai pukul 7. Keterangan lengkap kebaktian online dapat dilihat di Surat Edaran Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung tanggal 1 April 2020 atau melalui warta jemaat online GKI Kebonjati, WhatsApp grup GKI Kebonjati, Facebook GKI Kebonjati, Instagram, aplikasi GKI Kebonjati Bandung, dan website GKI Kebonjati Bandung. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang tergerak untuk berbagi berkat dari Tuhan melalui Kelker Penanganan COVID-19, GKI Kebonjati yang bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung bisa menyalurkan melalui rekening BCA atas nama GKI Kebonjati Bandung dengan keterangan Bonti Peduli COVID-19. Untuk persembahan dalam bentuk APD, masker N95, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain dapat dikirimkan ke GKI Kebonjati 100 Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di warta jemaat online GKI Kebonjati, WhatsApp grup, Facebook GKI, Instagram, aplikasi GKI Kebonjati Bandung, dan website GKI Kebonjati Bandung. Yang ketiga, untuk menghindarkan penyebaran COVID-19 dan mendukung gerakan social distancing ini, kini tes masuk Universitas Kristen Maranatha dapat dilakukan secara online di rumah masing-masing. Untuk informasi dan prosedur lengkapnya dapat dilihat di bit.ly/tes masuk strip online. Yang keempat, pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD kelas katekisasi tahun pelayanan 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30 yaitu umum kedua. Formulir dapat diperoleh di pengajar kelas katekisasi masing-masing atau di sekretariat GKI Kebonjati. Formulir yang telah lengkap diisi, rangkap 2, dapat diserahkan paling lambat pada Minggu 31 Mei 2020 pada pukul 12. Mohon perhatian dari calon baptis dewasa dan pengakuan percaya CD. Keterangan lengkap dan persyaratan lainnya dapat dilihat di warta jemaat. Poin kelima, persembahan adalah salah satu bentuk ungkapan rasa syukur atas kasih-Nya kepada kita. Selain itu, persembahan juga merupakan bentuk dukungan kita sebagai jemaat atau simpatisan gereja untuk mendukung berjalannya program gereja dan operasionalnya. Mulai saat ini, untuk memudahkan kita semua dalam memberikan persembahan, maka Majelis Jemaat GKI Kebonjati mulai mengaktifkan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital yang tersedia dalam berbagai bentuk. Panduan penggunaannya bisa dilihat di warta jemaat online GKI Kebonjati dan bentuk-bentuk daring lainnya. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati hingga 30 April 2020 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Sekretariat GKI Kebonjati Bandung akan tetap melayani seperti biasa pada hari Senin hingga Jumat, pukul 8 hingga 4 sore, dan hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 1 siang. Kecuali pada hari Minggu, yaitu tanggal 5, 12, 19, dan 26 April 2020 akan tutup.
Demikian agar jemaat mengetahui dan maklum. Pelayanan ibadah pada kebaktian Minggu pagi ini adalah Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Jemaat terkasih, sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya beribadah setiap minggu dan mendengar firman Tuhan. Tidak cukup jika kita hanya dipenuhi segala pengetahuan Alkitab dan wawasan rohani yang luas. Tidak cukup juga jika kita hanya memberi persembahan. Tetapi yang Allah kehendaki sesungguhnya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalankan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati, mari kita menyerukan pujian Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, kebaktian Minggu Paskah ketiga ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, setiap orang Kristen umumnya merindukan suatu pertumbuhan iman. Bagi kebanyakan orang, pertumbuhan iman diyakini dapat diperoleh melalui ketekunan mempelajari isi kitab suci. Namun, memiliki kepandaian dalam pengetahuan Alkitab tidaklah cukup. Tanpa kita mengolah batin dan perilaku, maka pertumbuhan iman orang tersebut hanya berhenti pada pemahaman semata. Pertumbuhan iman seharusnya terjadi secara menyeluruh, terjadi di dalam pikiran dan tindakan hidup kita. Oleh sebab itu, pertumbuhan iman yang baik bukan hanya dilakukan dengan membaca teks Alkitab, tetapi lebih dari itu, yaitu kita mengalami perjumpaan dengan Sang Firman itu sendiri. Perjumpaan dengan Sang Firman akan membuat hidup seseorang berubah. Dan yang hidup yang baru itu akan benar-benar terjadi apabila pemikirannya selaras oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita sepakat pada kebenaran-kebenarannya, perlahan pikiran kita akan berubah. Melalui tema ibadah kita hari ini, hidup yang dibarui oleh Sang Firman, kita diajak untuk memahami makna pembaruan pikiran, perasaan, dan perilaku hidup dari Sang Firman. Seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 5 yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Kasihku padamu Jemaat terkasih, sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, marilah kita mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari di dalam doa pribadi kita mengingat kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum dapat kita ubah karena ketidakberdayaan kita untuk meninggalkannya. Mari kita masuk ke dalam doa pribadi masing-masing. Bapa Surgawi yang baik, seringkali kami merasa berada pada sikap atau perilaku kami tidak menunjukkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Kami masih saja jauh dari gambaran ideal seorang pengikut Kristus. Betapa lemah dan rapuhnya kami ketika kami berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Kami sering terjatuh berkali-kali dan selalu saja di dosa-dosa yang sama. Kami sadar Tuhan, betapa kami membutuhkan-Mu agar kehidupan iman kami dapat terus bertumbuh dan mengalami pembaruan dari hari ke hari. Ampuni kami Tuhan, apabila dalam berbagai hal kami belum menunjukkan perubahan dan berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk terus berpengharapan, agar kami dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah Kau tetap di hatiku. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku.
perubahan memerlukan waktu, perlahan tapi pasti. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenarannya akan mengubah kita sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat jemaat semua. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Ku. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di kesempatan ini kami bersama-sama dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami setiap firman-Mu Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku sesak hidupku, ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nasarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan, Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang telah mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Dan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti,
mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecah roti. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapati ada binatang yang bernama kupu-kupu. Binatang itu begitu indah, tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa binatang itu tidak tiba-tiba diciptakan langsung kupu-kupu. Ada sebuah ayat yang menarik sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gambar yang tertera adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki siklus hidup, di awalnya dari telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Sebuah siklus pembaruan hidup yang terjadi. Dan itulah yang harusnya dan diinginkan oleh Allah, kita semua mengalaminya. Ketika kita mengenal Tuhan, tidak hanya sebatas dengan pemikiran, otak, pemahaman, kita mengenal Allah. Tetapi ada pembaruan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita diminta setiap kita mengalaminya. Di dalam firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 14, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41, menceritakan Petrus yang awalnya yang latar belakangnya dulu adalah seorang murid Tuhan, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang begitu mendesak dia, sehingga dia kemudian dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus yang awalnya pemberani menjadi begitu takut, begitu tersembunyi, begitu melarikan diri, tetapi pada waktunya dia mengalami pembaruan hidup. Dia tampil di hadapan begitu banyak orang dan dia menyatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebuah pernyataan iman yang mengandung resiko, tetapi Petrus melakukannya. Petrus sekali lagi mengalami pembaruan hidup. Dia menjadi saksi dan akibatnya setiap orang yang mendengar terharu dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan Petrus katakan, biarlah kau bertobat, berikan dirimu untuk dibaptis. Di dalam Mazmur 16 yang kita tadi baca bersama-sama, kita nyanyikan dengan begitu indah. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Dia mengetahui apa yang kita alami semua. Dia mengetahui keberadaan kita. Dan dia juga mendengar atas setiap doa-doa kita. Bukan hanya ketika kita hidup selama di dunia, tetapi bahkan sampai kematian kita di hadapan Tuhan itu berharga. Di dalam 1 Petrus 17 ayat 23 juga dikatakan, mari kita berubah di dalam kehidupan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan menambahkan cinta kita kepada sesama.
cinta yang tulus, cinta yang membuat kita menjadi orang-orang, menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita membawa dampak yang positif. Dan di dalam Lukas yang tadi kita baca bersama-sama, menceritakan tentang perjalanan dua orang di dalam kegalauan mereka. Masa kedukaan di mana mereka merasa kehilangan guru mereka. Masa-masa kebingungan di mana mereka tidak tahu masa depan mereka seperti apa. Rasa duka cita itu membuat mereka seolah-olah matanya gelap, tertutup. Sehingga mereka tidak mampu mengenali orang asing yang menghampiri mereka sebenarnya adalah Yesus sendiri. Yesus yang bangkit, yang menyapa, yang menyertai perjalanan mereka. Di dalam percakapan itu Tuhan menegur mereka. Dan Tuhan menyatakan firman Tuhan, mengingatkan kembali. Dan ketika satu saat mereka mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah. Dan Tuhan Yesus melakukan seperti perbuatan di masa lalu, memecah-mecah roti. Terbukalah mata mereka, orang asing itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang hidup, yang mereka selama waktu yang lalu meratapinya, yang bagi mereka seolah-olah masa depan tidak ada. Dan sejak saat itu mereka tahu masa depan itu ada. Ada perubahan hidup yang mereka alami karena kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu sekali lagi, masa-masa saat ini adalah masa-masa yang kita sama-sama alami, masa yang benar-benar baru bagi kita. Masa-masa kedukaan, masa-masa kelam di dalam kehidupan kita. Dan kalau boleh digambarkan siklusnya seperti ini. Yang pertama adalah masa di mana kita menyangkalnya. Kita mungkin marah, kita mungkin merasa depresi. Dan kita mulai tawar-menawar, aduh bagaimana ya keadaannya, apa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah masa di mana kita bisa menerimanya. Siklus ini diungkapkan oleh seorang psikolog bernama Kubler-Ross. Dan oleh karena itu kita diminta di dalam situasi ini kita bisa menerimanya. Kita mulai terbiasa dengan mengenakan masker. Kita terbiasa mulai sering cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Kita juga mulai membiasakan diri ketika keluar, kita membekali diri kita pulang, kita juga cuci tangan, kita lepas baju yang habis dari luar, kita mandi, kita melakukan pembersihan diri, kita menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita melakukannya dengan iman. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan selama masa COVID-19 ini? Awal-awal sekali lagi kita merasa takut. Informasi yang kita terima, oh harus minum obat ini supaya menangkal COVID-19, kita ikut. Oh harus minum ramuan ini, kita ikut. Sebentar lagi informasinya beda lagi, vitaminnya beda. Berbagai macam informasi kita dengar dan akhirnya kita lihat begitu banyak obat yang di rumah kita punyai. Belum lagi kita merasa takut, aduh nanti kalau ternyata gak boleh keluar rumah, kita nimbun barang sebanyak mungkin. Wah, kita beramai-ramai ke toko, kita belanja berbagai macam kebutuhan. Jadilah rumah kita seperti gudang makanan. Berbagai tindakan-tindakan yang kita lakukan karena ketakutan yang kita miliki. Setelah masa itu berlalu, kita mulai masuk ke dalam masa belajar. Apa yang terjadi, kita mulai menerima ada hal-hal di luar kendali kita. Kita mulai menghentikan masa-masa kepanikan kita. Dan kita mulai belajar untuk mengevaluasi informasi ini betul enggak ya? Oh ya semua obat diminum vitamin, apakah nanti tidak mengakibatkan menjadi terlalu berlebihan makan vitamin? Dan setelah masa itu selesai, kita masuk ke dalam masa pertumbuhan. Masa inilah yang sekali lagi yang Tuhan inginkan. Apa itu? Bahwa kita mulai bukan hanya fokus kepada diri kita,
tetapi kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka? Kita hidup hari ini, tetapi fokus kita juga di masa depan. Kita bisa berempati, bela rasa terhadap diri kita dan orang lain. Dan kita juga bisa mengelola emosi kita. Kita mulai bisa menikmati masa-masa ini. Bahwa masa-masa ini juga diperkenankan oleh Tuhan dengan tujuan untuk membuat hidup kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin mengenali Tuhan di dalam masa-masa ini. Kita semakin diminta oleh Tuhan untuk mempercayai Tuhan. Mungkin kita seperti kedua murid tersebut yang tidak mampu mengenali Tuhan di dalam masa-masa kedukaan. Tetapi sekali lagi Tuhan menginginkan kita bertumbuh. Bukan hanya menjadi telur, bukan hanya menjadi ulat, bukan hanya menjadi kepompong yang mengukung diri sendiri. Tetapi dia seperti kupu-kupu yang begitu indah, yang mengepakkan sayapnya, yang menebarkan kebaikan, yang berguna bagi penyerbukan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita menjalani ini tetap dengan iman kita kepada Tuhan. Senantiasa percaya. Hidup kita senantiasa diperbarui oleh firman Tuhan. Tuhan memegang kendali atas situasi kita. Tiap hari kita tidak selalu menjadi tiap hari yang baik. Tetapi percayalah, di dalam setiap hari kita akan ada selalu kebaikan Tuhan. Dan biarlah mari kita melihat dengan mata iman kita, Tuhan hadir di dalam setiap momen peristiwa hidup kita. Dan kita siap untuk diperbarui senantiasa waktu demi waktu oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, awalilah setiap hari dengan doa dan ucapan syukur. GKI Kebonjati memberikan renungan harian. Dan itu juga mengajak kita semua untuk tidak senantiasa berfokus kepada masalah, persoalan yang kita hadapi, tetapi kita dialihkan untuk melihat betapa Tuhan juga hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita. Tuhan punya maksud dan kita diajak bersama-sama untuk mengawalinya dengan doa, ucapan syukur. Dengan senyum dan rasa optimis. Tuhan selalu memberikan kekuatan saat demi saat. Yang berikutnya adalah kerjakanlah segala sesuatu dengan cinta dan sepenuh hati. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan cinta, dengan sepenuh hati, maka hasilnya adalah hasil yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah kembangkan terus potensi diri kita. Mungkin selama ini kita lupa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Tetapi saat-saat ini, saat-saat di mana kita diberikan waktu oleh Tuhan, apa potensi yang kita miliki, yang bisa kita kembangkan. Yang bukan hanya berguna bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Raihlah suksesmu, raihlah sukses kita semua. Dan senantiasa sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah klip video yang pendek yang akan kita saksikan bersama-sama.
My dears, berhentilah berkata bosan di rumah karena kamu tidak bisa meninggalkan rumah. Sementara orang yang sedang terbaring sakit di rumah-rumah sakit ingin pulang ke rumah. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat yang indah dan penuh kedamaian. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat yang penuh cinta kasih. Ciptakanlah suasana surga di dalam rumahmu. Jangan penuhi rumahmu dengan kemarahan dan pertengkaran, tetapi penuhilah dengan kasih mesra sebab aku hadir di rumahmu. Selama berada di rumah, kamu tetap dapat belajar dan membaca seperti di sekolah. Bahkan kamu bisa mencoba memasak menu baru bagaikan juru masak sebuah restoran terkenal. Selama berada di rumah, kamu dapat melakukan aktivitas seperti di gereja. Kamu dapat menyanyikan lagu-lagu pujian, menyembah dan berdoa, serta mengikuti ibadah online di rumahmu. Aku ingin kamu berbahagia bersama keluargamu. Rumahmu menjadi surga kecil, tempat kamu menikmati kasih, kedamaian, dan kebahagiaan dariku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, biarlah kita punya semangat. Kita bisa melalui setiap masa-masa sulit ini, masa pandemi COVID-19 ini, dengan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa diperbarui oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami ini Tuhan ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami seperti murid-murid-Mu. Kami merasa ketakutan, kami merasa diri kami rapuh di dalam keberadaan kami. Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong kami untuk kami dimampukan keluar di dalam ketakutan kerapuhan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Terima kasih untuk pembelajaran yang boleh kami alami bersama-sama pada saat ini Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kami harus keluar dari ketakutan. Kami harus belajar dan kami harus bertumbuh. Dan firman-Mu lah yang menumbuhkan kami. Firman-Mu lah yang mengubah pribadi kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mengalami saat ini. Dan kami sungguh mengandalkan kepada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama melewati masa ini dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk kami mendoakan setiap tenaga medis yang mereka berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong setiap orang yang datang kepada mereka. Ya Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka, beri kekuatan hikmat yang daripada-Mu. Kami juga mendoakan orang-orang yang bekerja di laboratorium, di mana mereka berusaha menemukan obat vaksin yang terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang di luar sana yang juga mereka harus bekerja keluar dari rumah. Mereka berusaha untuk tetap mempertaruhkan diri mereka untuk dapat mendapatkan rezeki mereka. Ya Tuhan, berkati mereka yang masih bekerja, baik itu pengemudi, ojol, orang-orang yang juga menjadi supir. Ya Tuhan,
juga orang-orang yang duduk di kantor. Tuhan tolong mereka. Kami juga mendoakan untuk pemerintah yang berusaha keras berpikir apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi seperti ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap mereka, sehingga kebijakan yang mereka ambil bukanlah kebijakan hanya berdasarkan kemampuan logika mereka, tetapi Engkau berbicara juga kepada mereka. Dan biarlah juga Engkau memberkati kebaktian, renungan yang kami lakukan secara online Tuhan. Biarlah itu juga menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua hal baik yang boleh kami alami di dalam nama-Mu. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat simpatisan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga memulihkannya. Demikian pula setiap aktivis, setiap majelis dan setiap pengerja GKI Kebonjati maupun juga gereja-gereja yang lain di sana. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, doa kami bukanlah doa yang sempurna, tapi kami mohon Allah Roh Kudus menyempurnakan doa hamba-Mu ini Tuhan. Lengkapilah dan biarlah doa yang tidak sempurna ini Tuhan kenankan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, hanya oleh tangan-Mu Tuhan. Wabah ini bisa berhenti Tuhan. Tolong Tuhan, kami berseru dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Mazmur 54 ayat ke-6. Demikian bunyinya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara-saudara bisa melakukan transfer ke rekening BC GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code aplikasi dompet digital yang ada di layar. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mari puji Raja Surga. Maka puji nama
Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, walaupun kami mengalami masa sulit karena wabah COVID-19 ini, kami tetap mau belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, kami semua belajar untuk lebih lagi bersyukur pada pemeliharaan Tuhan setiap hari buat kami. Di tengah wabah ini, kami pun mau tetap belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang sungguh membutuhkan uluran pertolongan, dan mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk ditolong. Oleh karena itu Tuhan, melalui persembahan pada pagi hari ini, kami mau berserah pada tuntunan Tuhan lewat persembahan ini, supaya persembahan ini boleh digunakan sebaik-baiknya untuk mereka yang sungguh-sungguh berhak menerimanya. Dan terlebih dari semuanya itu, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Dan pimpin kami tetap ya Tuhan, dalam keseharian kami, supaya kehidupan kami boleh semakin baik menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku ikut juru selamat.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekarang dan selamanya. My dears, berhentilah berkata bosan di rumah karena kamu tidak bisa meninggalkan rumah. Sementara orang yang sedang terbaring sakit di rumah-rumah sakit ingin pulang ke rumah. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat yang indah dan penuh kedamaian. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat yang penuh cinta kasih. Ciptakanlah suasana surga di dalam rumahmu. Jangan penuhi rumahmu dengan kemarahan dan pertengkaran, tetapi penuhilah dengan kasih mesra sebab aku hadir di rumahmu. Selama berada di rumah, kamu tetap dapat belajar dan membaca seperti di sekolah. Bahkan kamu bisa mencoba memasak menu baru bagaikan juru masak sebuah restoran terkenal. Selama berada di rumah, kamu dapat melakukan aktivitas seperti di gereja. Kamu dapat menyanyikan lagu-lagu pujian, menyembah dan berdoa, serta mengikuti ibadah online di rumahmu. Aku ingin kamu berbahagia bersama keluargamu. Rumahmu menjadi surga kecil, tempat kamu menikmati kasih, kedamaian, dan kebahagiaan dariku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Kita dari tim Bonti Peduli COVID-19 hari ini Senin 20 April 2020 kami akan keliling. Kami dilengkapi dengan sarung tangan ya, sarung tangan, masker. Kemudian kami akan berbagi sembako yang kami sudah bawa. Ya, intinya kami akan keliling cari lokasi dan cari yang akan kami akan bagikan. Terus maju aja. Nah, di pas ini. Maju sedikit. Iya, Bang. Sami. Bang. Jangan naon deh. Dagang naon. Anak buahan apa? Terus banyak tampil ke Jakarta itu. Terus maju. Alhamdulillah. Kadang banyak. Jakarta kasih Pak. Lupa. Sama-sama. Iya. Mari Pak. Ya, kasih deh. Dia teh. Ya. Bentarnya. Ya. Semoga sing ya berkat ya. Dunia. Ya, Pak. Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Om.
bisa, Mek. Ya. Tenang, ya. Enggak, ya. Bu, ada Bu. Satu lagi. Oh, iya, maaf. Jang, dia Jang. Alhamdulillah, makasih. Ya, udah. Bang saya dah tahu. Ya, macet-macet. Mana? Mang. Ya, iya Mak, berkat Mang. Ya, ya dengan memakai masker. Ini hari kedua kita akan membagikan paket sembako 500 paket untuk awal ini. Kita sekarang akan menuju ke daerah timur. Maju. Ya, punten mah. Nah, mangga, mangga. Mang. Ya, Mang. Ya, Mang.